Dan di rakitan ini memang kita menggunakan si biru, yaitu Intel. Dan juga rakitan ini kemungkinan ditujukan untuk gaming AAA dan juga untuk desain. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita bakalan mereview sebuah PC rakitan tapi nggak murah ya. Dan ini menengah mahal bisa dibilang karena harganya hampir menyentuh 20 tapi nggak sampai, dan jauh dari angka 10. Dan di rakitan ini memang kita menggunakan si biru, yaitu Intel. Dan juga rakitan ini kemungkinan ditujukan untuk gaming AAA dan juga untuk desain ya. Jadi ini sudah bisa mencakup semuanya, tapi ini masih belum maksimum, jadi masih bisa di-upgrade lagi ya. Nah, apa yang di-upgrade nanti kalian akan tahu ketika saya sudah menyebutkan spesifikasinya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, untuk prosesornya, di sini kita pakai Intel i3 12100F dengan 4 core dan juga 8 thread. Kemudian untuk base clocknya ada di angka 3,30 GHz up to 4,30 GHz. Dan untuk default TDP-nya di sini kita ada di angka 58 watt. Cukup rendah ya untuk default TDP-nya. Lumayan. It's okay. Mengingat ini juga sudah masuk ke generasi yang baru, generasi 12, yang memang bisa dibilang generasi yang cukup baik ya dari Intel. Kemudian untuk motherboardnya, di sini kita pakai motherboard dari Asus TUF Gaming B660M plus Wi-Fi DDR4. Masih belum DDR5 ya di sini. Ya kita agak ngepres baju juga sih ya, karena untuk DDR5 RAM-nya sendiri itu juga lumayan ya, RAM DDR5 itu. Jadi supaya nggak terlalu tinggi, nggak menyentuh angka 20 ya, kita pakainya motherboard yang masih DDR4. Kemudian untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM dari XLR8 Gaming 16GB 2x8GB DDR4 3600 MHz. Kemudian untuk VGA di sini kita masih pakai seri 16 nih, yaitu 1660 Super Ventus XS ya. Dan ini yang tadi saya bilang kemungkinan kalian masih akan bisa upgrade nih untuk VGA-nya, karena di sini masih pakai 1660. Tapi untuk performa 1660 Super itu udah bagus banget. Jadi kembali lagi di sini saya sedikit ngepres budgetnya. Gimana caranya saya masih bisa main game yang kualitasnya itu masih bagus, 60 fps di 1080 ya targetnya, dan nyaman sih yang penting ya, mainnya itu nyaman, nggak ada masalah dan bisa high. Jadi 1660 Super ini menjadi pilihan saya untuk rakitan ini. Kemudian untuk penyimpanan di sini basic aja, pakai SSD colorful 128GB. Kemudian untuk power supply di sini kita pakainya yang 750 dari Corsair VTE X2. Ini sudah 80 plus bronze ya. Karena di sini sudah 750 untuk power supply-nya, sehingga yaitu tadi kalian bisa mengupgrade VGA-nya aja nanti. Nggak usah harus pakai ganti power supply-nya. Di sini memang targetnya bisa kita upgrade ke depannya ya. Jadi ibarat kata rakitan ini itu sudah kita plan. Kita merakit seperti ini. Mungkin saya masih belum effort untuk ke VGA-nya, tapi yang lainnya sudah cukup di-effortkan ya. Sehingga nanti kalau misalkan saya kepingin upgrade, toh kan nanti di pertengahan tahun atau di akhir ya, sorry bukan pertengahan, sekarang udah masuk pertengahan sih. Akhir tahun itu kan kemungkinan ya bakalan ada VGA baru nih. Nggak tahu dari Intel Arc atau dari Nvidia. Jadi arahnya ke sana sih. Sehingga nanti dengan rakitan ini ketika itu sudah rilis, kemungkinan akan di-upgrade ke VGA tersebut. Dan yang terakhir nih untuk casingnya, di sini kita pakai MSI Mac Vampiric 101R. Dan untuk total rakitannya di sini kita bisa mendapatkan Rp18.233.000 di toko kami 180 harga saat ini ya. Per tanggal ini di-upload ya. Jadi kemungkinan kalau kalian nontonnya setahun kemudian harganya bisa jadi naik, bisa jadi turun. Oke guys, jadi setelah kita membahas spesifikasi yang kita gunakan pada rakitan ini, saya akan coba bahas pro dan kontra pada rakitan ini. Jadi ini baru ya, kita menyebutkan pro dan kontra untuk setiap rakitan yang kita review. Untuk rakitan ini sendiri mungkin pro-nya sudah kelihatan lah ya. Kalau rakitan ini itu memang bakalan worth kalau rakitan ini itu sudah upgradeable banget ya di VGA-nya. Kalau di motherboard di sini sudah saya pasang B660M TUF Gaming yang sudah mumpuni lah ya. Jadi itu sudah ada di tengah-tengah middle range, nggak sampai ke high. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan juga boleh, tapi nggak pun juga nggak masalah karena di B series itu juga sudah bagus ya. Kemudian untuk prosesor nih ya, prosesornya masih di i3 memang, tapi ini i3 12100F yang mana juga ini sudah cukup baik ya, sudah lumayan oke. Kalian kalau misalkan mau
upgrade pun ya mungkin bisa diganti ke i5 atau sekalian ke i7 dengan motherboard yang masih sama. Intinya motherboardnya di sini cukup buat saya ya. Dan untuk VGA nih ya, tadi sudah saya bahas bagaimana rencananya untuk VGA. Jadi 1660 ini diharapkan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan gaming ataupun editing kalian yang menengah ke atas ya. Jadi nggak high banget, tapi sudah baik ya. Untuk gaming pun ini harusnya sudah bisa high di beberapa game. Mungkin masih belum bisa ya menembus ultra setting, itu kayaknya masih agak berat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu bisa sih mungkin, tapi nggak stabil di 60 fps. Dan yang pastinya di sini kita menargetkan masih di 1080 gaming ya. Belum naik ke 2K apalagi 4K. Nah, kemudian untuk kekurangannya sebenarnya tadi udah kesebut ya. Untuk kekurangan yaitu adalah pada resolusi yang belum 2K dan 4K. Sebetulnya kalau 2K itu udah bisa, cuman memang nggak semaksimal itu ya, belum bisa stabil di 60 fps untuk beberapa game. Mungkin di game-game ringan bisa, tapi untuk kelas AAA itu kayaknya masih belum bisa untuk 2K gaming. Kemudian untuk kekurangan yang lain adalah di sini ketika kalian ingin upgrade ke generasi yang paling baru banget yaitu DDR5, nah itu masih belum bisa. Di sini kita masih pakai motherboard DDR4. Sehingga kalau mau upgrade otomatis motherboard harus diganti ke yang sudah support PCIe 5. Kemudian kekurangan yang lain di sini kita masih belum pakai CPU cooler tambahan ya, atau cooling system. Di sini kita masih pakai yang cooling system bawaan dari CPU-nya, dan juga dibantu oleh casingnya yang sudah memiliki 3 fan yang ada di depan, kemudian 1 fan yang ada di belakang. Dan ini gitu aja sih ya. Jadi untuk misalkan kalian hardcore gaming ataupun mungkin kalian sudah masuk ke ranah OC, nah ini masih belum berani sih ya masuk ke sana karena cooling systemnya masih standar banget, sehingga kalian harus menambahkan sendiri yang kemungkinan harganya bisa nambah ke 19 jutaan lah ya. Kalau dari rakitan ini yang harganya 18 juta bisa naik ke 19, hampir 20 juta, atau bahkan bisa sampai 20 tergantung cooling system yang kalian gunakan. Kemudian yang paling cukup krusial ya menurut saya kekurangannya adalah di sini kita nggak pakai hard disk ya. Di sini cuma pakai SSD, sehingga kalau misalkan kalian memang cukup hardcore ya untuk gamingnya ataupun editing lah, nggak usah ke gaming, editing aja, ini masih kurang penyimpanannya. Jadi sebaiknya tambahkan 500 GB minimum atau ke 1 atau 2 tera, yang mana itu juga akan menambah budget kalian begitu. Oke, jadi itu adalah kekurangannya dari rakitan ini. Oke, setelah kita bahas pro kontra, kemudian spesifikasinya sudah kita sebutkan, sekarang kita coba masuk aja nih ke pengujiannya. Kira-kira seperti apa performa dari PC rakitan ini? Dan kita mulai aja langsung yang pertama pada Cinebench R23. Untuk Cinebench di sini kita bisa mendapatkan skor 8020 untuk multicore-nya, dan untuk single core-nya ada di 1570. Dan mungkin teman-teman sudah paham lah ya, untuk performa single core dari Intel itu memang cukup baik berbanding terbalik dengan multicore-nya. Jadi itu mungkin semua sudah paham lah ya. Anyway, lanjut aja lah ya. Kita ke pengujian yang berikutnya yaitu pada Geekbench 5. Pada Geekbench 5 di sini kita bisa mendapatkan 61.968 OpenCL score, yang mana itu termasuk skor yang cukup baik. Kemudian lanjut kita ke PCMark 10. Di PCMark 10 ini adalah menguji pada performa daily use atau workstation pada PC ini. Untuk overall skornya kita ada di angka 6.490 poin. Kemudian untuk essential score ada di 9.680 poin. Productivity ada di 9.431, dan untuk digital content ada di 8.125, yang mana ini sudah bisa dibilang skornya cukup baik. Oke, dan lanjut aja untuk 3D Mark Time Spy. Pada 3D Mark Time Spy ini kita akan lakukan pengujian, dan untuk hasilnya di sini terbilang lumayan. Untuk overallnya ada di 5.878 poin. Kemudian untuk grafik score ada di 5.760, dan untuk CPU skornya ada di 6.654 poin. Lumayan, oke lah ya untuk skor dari 3D Mark ini. Dan setelah kita nge-benchmark yang tadi, kita masuk aja langsung nih ke gamenya yang pertama, yaitu PUBG Steam. Untuk settingan PUBG Steamnya di sini kita pakai Ultra dengan render scale-nya 100, dan untuk resolusi di sini 1080 ya, dan semua gamenya akan kita pakai 1080. Di sini kita masih di training ground aja, mungkin masih belum masuk ya, karena ya kebetulan di sini karakter baru, jadi agak mager juga untuk menyelesaikan trainingnya dan banyak
banyak, sehingga di sini di training ground aja udah ada orang-orang juga lumayan banyak. Dan di sini untuk FPS-nya itu terbilang cukup baik. Untuk FPS-nya di sini kira-kira itu bisa di 95 hingga 105 dengan stabilnya kurang lebih ada di 95-an sih ya. Jadi dengan 95 FPS ini sudah sangat nyaman untuk PUBG Steam ini sendiri. Ini adalah settingan maksimum ya di Ultra dengan rendering scale-nya di 100. Bisa naikin tapi kita pakai yang 100 saja sih. Lanjut kita ke game berikutnya yaitu Doom Eternal. Untuk Doom Eternal ini sendiri kita menggunakan settingan Ultra. Kita nggak bisa nyentuh Ultra Nightmare karena kekurangan dari VRAM-nya ya. Untuk Ultra Nightmare ini bisa di atas dari 6 GB, sedangkan di sini kita hanya memiliki VRAM 6 GB. Sehingga di sini kita memilih Ultra dengan settingan 1080 dan untuk FPS-nya sendiri di sini sudah sangat baik karena di atas 100 yaitu 110 hingga 130-an FPS. Mungkin kurang lebih ya untuk stabilnya ada di sekitaran 110-an FPS ya. Sehingga Doom Eternal ini sudah sangat nyaman untuk dimainkan pada rakitan ini. Lanjut untuk Shadow of the Tomb Raider. Pada game Shadow of the Tomb Raider ini kita menggunakan settingan highest atau ultra dengan resolusi yang sama 1080 dan di sini kita lakukan benchmark aja. Dan untuk hasil benchmarknya sendiri rata-rata FPS-nya itu ada di angka 79 FPS. Dan sekali lagi ini adalah performa yang baik lagi ya sekali lagi dari rakitan ini sehingga bisa nyaman banget di mata kalian untuk kalian mainkan pada settingan tertinggi. Lanjut untuk Forza Horizon 5. Pada Forza Horizon 5 ini kita hanya menggunakan settingan di ultra ya, nggak sampai ke ekstrim karena kayaknya nggak akan kuat juga sih kalau ke ekstrim. Kuat sih tapi di bawah 60 fps. Nah jadi kita di sini pakai settingan ultra aja dan kita lakukan benchmark dan untuk hasilnya sudah keluar di sini ada di angka 64 fps. Dan di sini keluar ada rekomendasi ya dari Forza Horizon sendiri ini memperlihatkan bahwa settingan terbaiknya ada di settingan high jika kalian ingin mendapatkan performa yang sangat baik. Jadi yang paling optimal ada di high tapi di ultra itu sendiri sudah cukup baik karena masih di angka 64 fps. Nah lanjut untuk God of War. Pada game God of War ini kita menggunakan settingan ultra pada resolusi 1080 dan di sini kita masih di prolog ya, masih di awal-awal. Di sini kita bisa lihat sih untuk FPS-nya sendiri itu kita bisa mulai dari 52 hingga 65 fps dengan rata-rata kurang lebih stabilnya ada di angka 58 fps. Well ya untuk game ini memang di bawah 60 fps tapi ini masih bagus banget ya. Hampir stabil di 60 fps. Dan yang pastinya mungkin ketika sudah mulai keluar objek-objek yang lebih rumit, kompleks dengan partikel yang lebih banyak, kemungkinan ada penurunan di 50-an FPS atau bahkan 40-an FPS. Sehingga mungkin baiknya kalian turunkan aja resolusinya ke yang high atau yang ke originalnya, yaitu medium dari game ini. Baik, kita lanjut untuk game berikutnya yaitu ada di Horizon Zero Dawn. Di sini untuk settingannya kita pakai Ultimate Quality atau Ultra dan resolusi sama 1080 dan di sini kita langsung run benchmark. Dan untuk hasilnya di sini kita bisa mendapatkan 63 FPS untuk rata-ratanya. Sekali lagi ini masih bagus banget sehingga gamenya masih playable ya rata-rata untuk game AAA dengan settingan Ultra ya. Kita nggak ke settingan high nih ngomongnya nih, kita ngomongnya ke Ultra nih. Rata-rata semua hampir stabil di 60-an FPS meskipun tadi ada ya mungkin nggak sampai 60 tapi hampir di game God of War. Nah, ini ada game terakhir nih. Ini adalah the climax ya. The climax of every game. Itu adalah Crysis 2 Remaster. Game Crysis 2 Remaster ini sendiri memang biasanya ditujukan untuk ngebenchmark PC kalian. Sekuat apa sih PC kalian? Sehingga di sini kita run benchmark aja dari game Crysis ini. Dengan settingannya di sini kita pakai very high ya. Kita nggak pakai settingan can you run Crysis. Kita di sini pakai very high aja karena kayaknya kalau pakai yang settingan mentoknya nggak akan kuat sih. Kita pakai very high dengan ray tracingnya di setting ke performance. Kemudian untuk resolusi ada di 1080. Langsung aja kita run benchmark sebanyak 4 kali. Kita lihat bagaimana kestabilan dari performa rakitan ini. Dan di sini sudah keluar ya untuk hasilnya. Yaitu untuk tes yang pertama di sini kita bisa mendapatkan 38,41 fps. Lanjut di tes 2-nya bisa mendapatkan 50,52 fps. Tes 3-nya ada di 50,48 fps dan tes yang keempat ada di 50,35 fps. Itu adalah fps rata-rata. Sehingga untuk game Crysis ini sendiri mungkin cukup baik ya untuk performanya. Jadi kalau misalkan kalian kepingin main pun juga nggak masalah sih. Ini harusnya bisa lebih baik karena untuk benchmarknya ini memang lebih berat sih ya dari actual gameplaynya. Tapi kalau di gamenya sendiri memang yang pernah saya rasakan itu beratnya itu adalah ketika kita masuk ke area pertama yang sudah mulai terang, sudah mulai ada cahayanya, mulai ada cahaya matahari. Itu aduh langsung drop banget untuk FPS-nya, itu kerasa banget sih. Anyway, intinya untuk rakitan ini sendiri ya dari game-game yang sudah kita cobain tadi itu semuanya playable. Bahkan playable di 60 fps dengan setting
settingan ultra. Buat yang masih belum bisa mendapatkan ultra, kalian bisa turunkan aja settingannya ke high ataupun medium. Itu udah pasti oke banget sih, udah di atas 60 fps harusnya. Dan seperti itulah performa dari rakitan kita Intel i3 12100F dikombinasikan dengan 1660 Super Ventus. Gimana menurut kalian? Worth gak sih untuk merakit PC seperti ini? Atau mau yang high aja sekalian, atau ya low-low aja lah ya. Nanti aja upgrade-nya nunggu VGA-nya turun. Karena VGA sekarang mungkin turun tapi masih belum harga normal ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli PC rakitan ini ataupun mau ngerakit dengan rakitan kalian sendiri, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.